Banyak kisah ini, maka kami ingatkan, wahai saudari-saudariku yang tercinta, saudaraku, kalau Anda sering buka aib, mulai hari ini tutup. Besok Anda ganti nama, Anda pergi ke pulau yang jauh sana, sudahlah. Anda hidup membuka lembaran baru di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu kalau aib Anda, kalau Anda punya aib dan celah. Kenapa? Biar Anda cepat mudah untuk kembali kepada Allah, tidak dalam keputusasaan. Nah, bahayanya aib itu kalau sudah disebar, diobral, menjadi orang yang tidak rindu untuk tobat. Bahkan mungkin menjadi putus asa. Baik, ini adalah masalah orang yang punya aib. Kemudian bagi Anda, pastikan Anda adalah tidak membongkar aibnya seseorang. Hati-hati. Jika ada orang dia tidak malu dibongkar aibnya, Anda pun juga tidak perlu membongkar aibnya. Bahkan di samping Anda berjanji menjadi pejuang menutup aib. Berjanjilah Anda, kalau Anda menjadi pejuang menutup aibnya orang, maka Allah akan menutup aib Anda. Dan kalau Anda biasa membongkar aibnya orang, lihat, man tatabba aurata akhi tatabba Allah aurata. Kalau Anda membongkar aibnya orang, Allah akan bongkar aibmu. Wa yafdahu walau fi wasti baiti, dan Allah akan rendahkan dia biarpun di tengah rumah tangganya. Enggak ada perlunya lisan untuk menyebut kejelekan seorang. Makanya, hei saudara-saudaraku yang biasa menyebut kejelekan pribadinya, tolong takutlah kepada Allah. Tanda dosa tidak diampuni orang yang tidak pernah menyesal tentang dosa. Dan tanda menyesal tentang dosa itu dia malu menyebutnya. Kalau ingin mengadu kepada Allah. Adapun Anda yang tidak punya masalah tentang aib, maka Anda harus menjadi pejuang penutup aib. Kemudian di samping pejuang penutup aib, naik pangkat lagi. Mengajarkan orang agar mau menutup aib seperti yang kita lakukan saat ini. Saya pengen punya pangkat tinggi. Anda semuanya yang sudah terlanjur di media sosial bongkar aib, Anda bisa berubah. Anda dari Cianjur pergi Jawa Barat, ganti nama semuanya, Anda berperan sebagai manusia yang soleh dan ingin berubah, bukan untuk bohongi orang, ingin berubah. Dan ingat, kalau Anda membongkar aibnya orang atau mengajari membongkar orang bongkar aib, maka Allah akan rendahkan Anda, akan bongkar aib Anda. Kita urusan dengan Allah yang Maha Kasih, dan sekaligus maha pedih dalam siksanya. Makanya Allah Maha Kasih, tobat kalau salah, jangan diobral. Kalau tidak tobat, maha pedih Allah dengan siksanya. Begitu ya? Tolong yang biasa mengobrol aib, tutup. Allah Maha Kasih, segera tobat. Jangan hanya untuk mendapatkan kan ada YouTube dan sebagainya, lalu bongkar-bongkar aib, menceritakan aibnya dan sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, semoga Allah mengampuni Anda semuanya, mengampuni kita semuanya. Kita punya banyak salah, dan semoga Allah memilih kita menjadi pejuang-pejuang untuk menghapus, menutup aib semuanya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya dari ada teman saya dulu pernah bertanya sama saya, pertanyaan itu ya, kenapa kita diciptakan oleh Allah padahal kita tidak minta sama Allah untuk diciptakan? Ya, artinya semua yang kita lakukan di dunia akan ada balasannya kita. Lalu saya coba jelaskan sama dia begitu. Sikapnya seperti ini. Jangan pakai pertanyaan tentang apa yang kita lakukan, tapi jangan tentang apa yang kita lakukan untuk Allah. Saya mau kedua supaya bagaimana menjelaskan pertanyaan dari teman saya, karena saya takut dia jawaban saya semakin singkat, saya semakin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya bukan tentang pertanyaan yang ditanyakan dulu. Kita kembalikan kepada orang yang bertanya dengan pertanyaan, apakah sudah pasti engkau yakin adanya Allah atau tidak? Kamu yakin atau tidak? Jangan sampai kita terjebak, jangan-jangan dia memang tidak beriman kepada Allah. Itu, jadi kita harus bertanya,
Kalau orang bermasalahnya masih ada keraguan keimanannya kepada Allah, kita mantapkan dulu keimanannya kepada Allah. Jika kemudian dia meyakini adanya Allah, Tuhan, kita bertanya lagi, yang kau pahami tentang Tuhan itu kayak apa? Jangan-jangan dia salah memahami tentang Tuhan. Kan begitu? Sehingga dia banyak bertanya tentang Tuhan. Kalau dia tidak percaya, orang kan bebas ini. Kita percaya, manusia percaya atau tidak percaya urusan. Dan kita pun juga tidak mencaci maki orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Karena Islam dilarang mencaci maki. Cuman kita, di samping kita menggunakan akal kita mendapatkan petunjuk, risalah dari bagian bagi Nabi, kita percaya adanya Tuhan. Jadi, kalau memang dia percaya tentang akan Tuhan, apa yang kau ketahui tentang Tuhan? Nah, apakah Tuhan itu Tuhan yang dibatasi oleh sesuatu atau Tuhan yang mutlak jika berkehendak? Ya kan begitu? Mutlak berkehendak. Kalau menginginkan sesuatu pasti terwujud. Kalau menginginkan kita begini akan terjadi ini. Lah kalau keyakinan tentang Tuhannya tidak seperti itu, maka itu belum Tuhan yang sesungguhnya. Masa Tuhan diatur oleh makhluknya? Atau Tuhan diatur yang lainnya? Jadi kita perlu bertanya, dia itu kalau percaya adanya Tuhan, apa yang kau pahami tentang Tuhan? Sifat-sifat Allah. Di saat orang sampai kepada pemahaman bahwasanya kalau Tuhan itu kalau punya kehendak nggak bisa ada menghalangi dong. Kalau yang ada menghalangi berarti lebih hebat dong dari Tuhan. Berarti bukan Tuhan lagi. Baik, selagi apa yang Allah kehendaki tidak ada yang menghalangi, jika sudah sampai kepada pemahaman ini, maka baru kita boleh bertanya, selagi kehendak Allah tidak ada yang menghalangi, maka semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dan kemudian dari sifat lain lagi, bahasanya Allah adalah masalah keadilan Allah ini pembahasan. Sehingga jangan disoplok dengan pertanyaan begitu, seolah ini kayak wah, gini. Kenapa Allah buat kita begini? Memang dia pada dasarnya tidak paham tentang Allah atau tidak kenal Allah, tidak memahami sifat-sifat Allah, sehingga karena dia tidak paham sifat-sifat Allah, dia akan bertanya sesuatu yang bertentangan dengan sifat kebesaran Allah. Bisa jaja di benaknya seorang yang meyakini adanya Allah, tapi tergambar Allah itu seperti manusia, misalnya seperti apa? Seperti raja, ya salah juga. Makanya perlu kita kuatkan pemahaman tentang sifat-sifat Allah tadi. Baru kemudian setelah itu kita tanya, kalau sudah kamu yakini bahasanya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Berkehendak dan kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalangi, maka Allah bebas membuat siapa apapun. Ini. Kemudian di saat Allah membuat sesuatu itu, kemudian Allah memperlakukan sesuatu dengan apapun, itu tidak akan disebut sebagai tidak adil. Allah zalim. Kenapa? Harus paham dong, zalim itu gimana sih? Dia tidak ngerti zalim. Zalim itu adalah saya sudah sepakat dengan Anda untuk kerja di tempat saya, kemudian saya berjanji akan menggaji Anda, lalu saya tidak gaji, maka itu dikatakan saya zalim. Pertanyaannya, Anda sudah percaya kepada Tuhan? Oke. Apakah ada perjanjian kepada Allah bahwasanya Allah harus menjadikan Anda begini? Mulai kapan Anda punya janji dengan Allah? Kan begitu. Nah, kalau Anda tidak pernah ada janjian, kenapa Anda bilang Allah zalim? Kan begitu. Allah zalim. Kemudian setelah itu Allah berikan kita akal juga untuk berpikir. Jadi ini pembahasannya adalah kembali kepada masalah keyakinan tadi, keimanan. Kalau saya yakin adanya Allah, permasalahannya adalah dia adalah salah dalam mengenal Tuhan. Maka memahami sifat Allah itu penting banget. Allah. Kita tidak ada perjanjian ke Allah, ya Allah, tolong ciptakan aku dan jadikan aku begini, nggak ada. Jadi Allah menjadikan kita kulit hitam, kulit putih, nggak ada yang bertanya. Saya tidak ada, ya Allah, kenapa kau jadikan aku kulit hitam? Nggak ada. Kenapa? Memang ada janjian, suka-suka dong Allah buat. Anda tidak adil ya Allah. Anda adil? Apaan urusan benar? Memang adil. Memang ada janji apa dengan kamu? Nah ini paham kalau kita makhluk. Dari mana kita mengatakan Allah tidak adil? Dari sisi mana? Coba. Sisi akal yang sehat kita dari mana? Kita mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Allah telah menciptakan saya, kemudian menjadikan saya sengsara. Memang ada janji untuk menjadikan kamu tidak sengsara. Kemudian pun demikian Allah mengasih jalan agar kau tidak sengsara. Kenapa tidak ambil jalan? Masalah iradah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini
uh, belum kenal Allah dengan sifat-sifat Allah, maka sering salah pertanyaan-pertanyaan. Itu jadi tidak ada perjanjian kita dengan Allah untuk Allah memperlakukan kita begini-begini. Jadi Allah memperlakukan apa saja terserah Allah. Allah menjadikan kita terserah Allah. Jadikan seorang kafir terserah Allah, suka-suka Allah. Allah menciptakan neraka. Jangan bertanya, ya Allah kenapa harus kau ciptakan neraka? Kenapa ada surga? Ngatur Allah, siapa kamu? Dan begitu. Nah, kalau sudah mulai terus bertanya lagi, sebenarnya dia tidak percaya tentang Allah. Tuhan itu bagaimana sih? Kan gitu. Selagi tidak percaya Allah, ya sudah repot. Jadi jangan berdebat dengan orang yang memang keyakinannya kepada Allah adalah dia menggambarkan Allah seperti seorang raja, seorang manusia yang kita bisa demo. Allah memberikan kepada kita akal untuk berpikir. Allah memberikan kepada kita kemampuan, dan Allah berikan kepada kita kemauan. Ini kemauan kita ini untuk menjadikan kita selamat. Sehingga semua yang katanya kejahatan, lihat Allah Maha Kasih. Semua yang dikatakan kejahatan, jika dilakukan seseorang di luar kesadarannya, nggak dianggap jahat. Mematikan bayi kecil kurang ajar atau tidak? Membunuh anak kecil, iya kan? Tapi seorang ibu lagi tidur baring dari kanan ke kiri, ngejar anaknya mati, apakah dosa ibunya? Ya enggak dong, di luar kesadaran dia. Naik motor kita jalan ini, jalan kencang, tiba-tiba ada orang nyebrang mati, nggak dosa kok. Duh, mana ini? Coba tiba-tiba kita datang rusuh orang, dosa dengan kehendak kita, seperti itu. Jadi bicara tentang keimanan mudah untuk menyelesaikan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu sering terjadi karena tidak kuat. Seperti halnya pertanyaan yang aneh. Allah kan Maha Kuasa. Apakah bisa Allah menciptakan Tuhan baru lagi, Tuhan lagi? Nah, ini pertanyaannya orang nggak paham tentang bagaimana wujud Allah. Wujud Allah adalah Maha Tunggal dan tidak diciptakan Allah. Jadi Allah, kuasa Allah tidak ada urusannya dengan hal yang mustahil. Mustahil adanya Tuhan lain lagi. Maka mustahil Allah menciptakan Tuhan. Nggak boleh, pertanyaannya nggak sah. Terbang adalah burung, kan begitu. Kapan air itu terbang? Nggak ada air terbang. Jadi nggak salah bertanya. Jadi karena tidak kenal Allah, maka mungkin sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada. Kemudian ini adalah ilustrasi apa sebentar, jangan bertanya tentang, jangan protes dengan apa yang Allah berlakukan. Allah sudah ciptakan semuanya ini. Mungkin ada orang protes, main motor harus pakai. Kenapa hidup saya tidak di belakang saja, biar enak, jadi nggak usah kena angin gitu ya? Ada mau gitu. Sampai ada satu semacam merenungan lah. Suatu ketika ada orang kata, Allah ini kok nggak maksudnya desainnya Allah ini kayaknya kurang hebat. Masa semangka segede ini pohonnya kecil, giliran korma pohonnya gede, buahnya kecil-kecil. Ya apaan tuh, kan gitu ya. Ibaratnya begitu, semacam apakah ya hanya sekedar kalau kejadiannya mungkin ya tidak ada pertanyaan begini. Bisa jadi orang bertanya, kenapa ini semangka kan gede, mestinya pohonnya gede juga dong. Giliran korma pohonnya gede, buahnya kecil. Setelah itu dia capek, nggak ada tempat yang indah kecuali bawah pohon korma. Baru yang begini katanya ada angin bertiup, ada 2 korma jatuh. Alhamdulillah. Coba korma segede semangka, bagaimana kisahnya? Ini sekedar saja. Maksudnya apa? Jangan terlalu keras-keras dengan orang semacam itu. Jadi kalau ada orang dengan pertanyaan yang aneh-aneh begitu, itu sebetulnya perlu dikasihani. Karena apa? Dia belum mencoba untuk paham yang serius tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Sehingga kadang dipahamkan pun susah. Maka jangan berdebat seperti itu. Maka lebih enak diajak dialog tentang belajar keimanan dari awal sampai meyakini Allah Maha berkehendak. Wah, selesai sampai di situ. Paham betul? Paham tentang Tuhan seperti itu, maka selesai. Tidak akan bertanya lagi setelah itu. Maka jangan biasa berdebat juga. Biar anak-anak muda semacam ini kadang senang debat. Jago, nah, kita tuh debat. Islam apa? Kebenaran tidak akan dimasukkan dengan berdebat. Debat itu hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Untuk membela kebenaran, tapi bukan untuk memasukkan kebenaran. Maksudnya bukan memasukkan kebenaran di dalam hati seseorang. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terjamin apa? Bagaimana? Kalau beragama? Terus? Karena saya di komunis, tapi sistematik di sana bagus. Apa itu? EFC negara komunis, tapi mereka sistematiknya bagus, negara bagus, korupsi, Baik. kemudian juga sana ada minoritas Islam. Minoritas Islam di sana juga ada solidaritasnya sama Muslim. Indonesia mayoritasnya Muslim, tapi yang aku lihat kok berbeda. Allah ada apa di Indonesia? Mungkin dalam hati langsung juga belum bagus yang berbeda dari Indonesia. Itu aku minta untuk kerjanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Orang kita perlu menjadi orang cerdas. Coba cerdas membedakan antara agama dan orang yang beragama. Kalau agama Anda harus tahu. Coba tadi seolah-olah mengatakan bahasanya Islam di sana gini. Loh, sekarang tanyakan, Anda tahu Islam atau tidak? Yang bertanya, apakah Anda pernah dengar Islam nyuruh-nyuri? Tanya, jawab. Apakah Anda pernah dengar Islam nyuruh nempeleng orang? Apakah Anda pernah dengar Islam mengajarkan perampokan? Apakah Anda dengar Islam mengajarkan korupsi? Apakah Anda dengar Islam mengajarkan suami suruh tolak pinggang kurang ajar sama suami? Apakah Anda pernah dengar Islam mengajarkan suami agar jahat sama istri? Suruh lihat mana, apa yang diajarkan Islam. Yang menjadi masalah adalah kalau tidak kenal Islam. Anda seorang muslimah. Ya kan? Pasti kalau Anda kenal Islam, loh Islam apa yang Anda ketahui selama ini? Yang saya ketahui adalah Islam mengajarkan indah. Suami istri yang indah. Dengan anak yang baik. Sampai dengan tetangga pun dihubungkan dengan iman. Gak boleh berbohong. Jual beli gak boleh culas. Dan seterusnya. Setuju dengan agama atau tidak? Itu agama. Adapun kalau ada orang Islam ternyata dia mencuri, itu bukan agamanya, manusia. Jangan kalau misalnya mencuri tidak hanya di dalam Islam, di luar Islam juga ada yang mencuri. Apakah di saat ada orang baik lalu tidak beragama Islam, kemudian ada orang Islam mencuri lalu ada sebab mengatakan Islam itu jelek? Loh, salah dong. Ini ada hubungannya. Ini loh kadang-kadang pertanyaan, kalau orang cerdas bisa memilah antara agama dengan orang yang memeluk agama tersebut. Orang memeluk agama tersebut bisa jadi karena dia pengen baik. Seperti saya memeluk Islam karena saya diajarkan Islam begini. Saya memeluk Islam, saya berusaha untuk baik, biarpun ternyata nggak ada seberapa persen, belum. Tapi di saat saya tiba melakukan kejahatan, itu bukan Islam. Maka setelah orang tahu agama itu dengan mengajarkan kebaikan, orang berakal. Tanyakan, perlu tidak kita beragama setelah itu? Perlu dong. Oh, kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan indahnya dalam kebersamaan, kemanusiaan, seperti itu. Yang menjadi masalah adalah orang yang tidak kenal agama, atau agama yang memang tidak mengajarkan kebaikan atas nama agama. Agama mengajarkan kejahatan, ya itu bukan agama sesungguhnya. Ya yang kita tahu Islam, ya saya tidak bicara tentang agama lain lalu merendahkan agama lain, itu tidak. Ya. Bukan, tidak. Kita boleh kita merendahkan agama lain. Tapi kita bicara tentang Islam, bagaimana ada dalam Islam, seperti itu. Jadi agama penting dan harus dong beragama. Untuk bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya harus ada panduan petunjuk dong. Ya seperti itu. Kalau ada sebuah contoh di Indonesia misalnya, kok banyak
Orang melakukan perampokan di negeri sana, padahal dia tidak ada agama kok, baik-baik semuanya. Ini gak ada urusannya dengan, bukan berarti agama Islam jelek, bukan. Ini manusianya, Islam gak ngajarkan. Orang cerdas itu akan memahami tentang hakikat. Contoh, jika ada, mohon maaf, ada orang pakai baju polisi 4, tiba-tiba menyuri dan ngerampok, masa kita langsung ngomong, wah, atau anggap saja polisi 3 yang ngerampok, apakah langsung kita katakan polisi jahat, mending nggak usah jadi polisi? Oh, nggak boleh, ini berarti kita sudah nggak benar lagi. Ini oknum kalau bahasa sederhana, ini orang per orang, bukan institusi, bukan lembaga kepolisian yang itu yang jelek. Mau dia ngajarkan keamanan kok. Kadang-kadang orang pukul mata polisi misal, berarti saya ini adalah pandangan sempit banget. Wong yang salah 4 orang, lah kok langsung saya bawa institusinya? Ini kan kepicikan pandang. Ini yang salah si fulan, bukan Islamnya. Bahkan jangankan Islam, di agama Nasrani pun, kalau ada kejahatan dilakukan, saya tidak menduga kalau itu diajarkan oleh agamanya. Pasti dia oknum, begitu. Sederhana sebenarnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikemas seolah-olah akan, tapi sesungguhnya itu berangkat dari, kami yakin yang bertanya bukan dari hatinya, sebab dia mengerti Islam, kok. Dia mengerti Islam, buktinya dia datang ke sini, kawan. Kamu itu hadir di sini, dia pasti itu bukan pertanyaan dari dia. Dia pernah mendengar pertanyaan seperti itu. Ya, jadi perlu beragama. Justru kalau kita tidak beragama, maka lalu kita mengapain, petunjuknya apa? Kebaikan itu bukan kita berijtihad kira-kira baik. Baik, sesuatu dianggap baik, tapi belum tentu baik. Sesuatu dianggap baik, tapi belum tentu baik. Jadi kalau agama itu aturannya jelas. Contoh yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, hubungan suami istri. Bisa saja hubungan dia saling sama-sama senang, ya kan? Kemudian kumpul di kamar. Ini ada hubungan laki perempuan. Yang satu adalah dengan akad nikah. Secara dohir sama, dia sama senang. Tapi lihat dalam Islam ada kelebihannya, ada makna tanggung jawab, ada saksi. Kenapa saksi? Biar gak main curi-curi, gak main ini indah semuanya. Coba suruh bandingin. Yang menjalin hubungan sama-sama senang, kemudian pergi ke hotel berdua, ya, secara dohir sama. Ini pengantin baru pergi ke hotel berdua, beda dari sebelum dan setelahnya beda. Yang dua ini kalau sudah punya anak hamil belum tentu bisa jadi ribut, nggak ada tanggung jawab. Kalau yang nikah ini ada tanggung jawab, suami ngasih nafkah semuanya, ini. Sebelumnya pun lamar orang tuanya, ini dikasih tahu, indah semuanya dalam Islam. Makanya semakin kita kenal agama, semakin kita rindu untuk beragama. Yang semakin jauh dari beragama karena dia tidak kenal agama. Seperti itu, semoga Allah menjaga akhlak kita yang beragama, Islam khususnya ini beragama. Peganglah agama dengan serius, bukan hanya sekedar agama dijadikan kedok untuk kita melakukan kejahatan, ya kan? Karena sebuah tempat mungkin kalau pakai kerudung dianggap solehah, banyak pakai kerudung nyolong, nyuri, ini adalah rusak agama. Seperti itu. Jadi beragama adalah penting, harus. Kemudian kita bicara keimanan, lain lagi nanti. Agama ini anggap saja ini bicara agama sebagai peraturan, ini adalah peraturan. Beragama itu adalah peraturan. Cuman yang buat Allah. Baik kalau kita sederhanakan, hidup dengan aturan itu penting, wahai hamba Allah. Di negeri yang Anda sebut ada aturannya, cuman aturan yang dibuat manusia. Bisa saja ada kekurangan, tapi kalau aturan yang buat Allah, maka adalah sebaik-baik aturan. Seperti itu. Jadi kita perlu beragama, karena beragama adalah agar hidup kita beraturan. Indah. Wallahu a'lam bishawab. Tutukan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dan maha kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, jaga hati kami, jaga lisan kami, jaga anggota tubuh kami ya Allah. Dan kami mohon hati kami, kuatkan iman kami, jauhkan kami dari ketersesatan, jauhkan kami dari ketersesatan dalam keimanan, dalam akidah. Tetapkan kami dalam akidah yang Kau ridhoi. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, sebab-sebab kehinaan.
Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami yang terpleset, yang pernah melakukan kehinaan, dosa, kami mohon ampuni dan tutup aibnya di dunia dan tutup aibnya di akhirat ya Allah. Siapapun dari kami yang pernah melakukan dosa-dosa, kami mohon tutup aib kami ya Allah di dunia dan tutup aib kami di akhirat ya Allah. Dan kami mohon tutup aib saudara-saudari kami dari mata kami ya Allah, dan tutup aib kami dari mata mereka ya Allah, dan buka aib kami di mata kami sendiri agar kami mudah untuk bertobat dan menyesali dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah ya Rahman ya Rahim Muhaidat yang Maha Kasih, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Ampuni mereka, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan sholat, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuk yang zina, yang hina-hina itu ya Allah, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Bencikan kepada zina, ampuni dosanya ya Allah. Bencikan kepada zina, ampuni dosanya. Dan kami ya Allah mohon tutup aibnya ya Allah, tutup aibnya ya Allah, buka pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Dan jangan sampai mereka yang pernah kepleset dalam zina lalu putus asa ya Allah, jangan ya Allah, berikan kesadaran untuk segera kembali kepada-Mu dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.